bersorak tentang kebesaran-Mu. Dan kami angkat sorak terhebat bahwa Kau Raja berkuasa dan kuat. Tangan terangkat, dunia bergema, menyatakan Yesus Tuhan selamanya. Selalu mataku kan memandang pada sinar wajah-Mu. Izinkan mulutku bersorak tentang kebesaran-Mu. Dan kami angkat sorak terhebat bahwa Kau Raja berkuasa dan kuat. Tangan terangkat, dunia bergema, menyatakan Yesus Tuhan selamanya. Are you guys ready? Here we go. 1, 2. Come on. Lagi. Sorak terhebat bahwa Kau Raja berkuasa dan kuat. Tangan terangkat, dunia bergema, menyatakan Yesus Tuhan selamanya. Dan kami angkat sorak terhebat bahwa Kau Raja berkuasa dan kuat. Tangan terangkat, dunia bergema, menyatakan Yesus Tuhan selamanya. Kami katakan, Hai Church, selamat hari Minggu. Welcome to CCF Jogja. Perkenalkan, saya Uci dan juga ada Kak Joni dan juga ada Karyo. Kami dari worship team CCF Jogja mengajak teman-teman untuk bisa ibadah bareng nih. Udah lama ya kita nggak bertemu untuk ibadah bareng, tapi teman-teman tidak perlu khawatir karena hari ini kita bakalan ibadah bareng, kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan bareng-bareng dimanapun teman-teman berada. Yuk kita siapkan hati, pikiran, perasaan kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku.
sebagai ganti dosaku. Kasih-Mu padaku. Sekarang ku mau memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakanlah hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakanlah hidupku agar indah bagi-Mu. Kami memuji-Mu, kami memuliakan-Mu, Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu, Yesus. Kami naikkan pujian syukur bagi-Mu, Tuhan. Kami naikkan pujian, kami naikkan pujian. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar, Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih, Tuhan. Kau selamatkan hidupku, dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia,
vida. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Bapak, kami bersyukur Bapak untuk hari ini Tuhan, untuk segala penyertaan-Mu Tuhan dari hari-hari kemarin sampai dengan saat ini Tuhan. Kami bisa memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, walaupun dengan keadaan kami seperti ini Tuhan, kami bisa beribadah dari kos kami masing-masing, dari rumah kami ataupun dimanapun tempat kami berada Tuhan. Tak pernah satupun kekurangan Tuhan kami dalam Engkau Tuhan. Engkau selalu memberi yang terbaik untuk hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan. Kami mau siapkan hati mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Biarkanlah kami yang di sini Tuhan bisa menerima segala firman-Mu Tuhan dan akan kami terapkan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sampai dengan saat ini tak henti-hentinya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala kemurahan, segala kebaikan yang Engkau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan semua kemuliaan dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau adalah Raja segala Raja. Engkau yang bertahta Tuhan di atas bumi ini Tuhan. Nama-Mu Tuhan kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Welcome home church, welcome home. Saya Ferry, lead pastor dari CCF Jogja. Senang berjumpa dengan saudara kembali di ibadah online hari ini. Saya percaya bahwa Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan buat saudara semua. Dimanapun saudara berada, saya percaya bahwa kuasa Tuhan, hadirat Tuhan ada di tengah-tengah saudara saat ini. Buat saudara yang baru bergabung di ibadah online, saya mengucapkan selamat datang. Saya percaya bahwa Tuhan memberkati saudara secara luar biasa. Hari ini kita akan masih melanjutkan seri khotbah kita, yaitu Bless. Sama-sama katakan, Bless. Dan kita akan masuk ke ayat ke-8, yaitu di dalam Matius 5, ayat yang ke-8 dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Di dalam bahasa Inggris dikatakan, Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Oleh karena itu, khotbah hari ini saya beri judul, Be pure to see God. Be pure to see God. Menjadi murni untuk melihat Allah. Mungkin banyak dari saudara berkata atau berpikir,
Kak, saya mengerti untuk bisa miskin di hadapan Allah. Untuk saya bisa memiliki hati haus dan lapar akan kebenaran, saya bisa belajar. Untuk saya bisa bertumbuh, saya bisa belajar untuk bertumbuh dalam kemurahan hati. Tapi bagaimana seseorang bisa murni hatinya? Bagaimana atau mungkinkah kita bisa melihat Tuhan? Atau bisakah kita melihat sesuatu yang gak terlihat? Di dalam perjanjian lama, di kisah Ayub, mungkin saudara sudah pernah membacanya. Di kisah Ayub ini, Ayub seorang yang saleh pada masanya, mengatakan melalui semua peristiwa yang sudah dia alami, di akhir dia mengatakan bahwa akhirnya dia melihat Allah. Ayub 42 ayat 5-6 dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Setelah melewati semua peristiwa yang dia alami, Ayub menyesal, dia bertobat, dan dia berkata, aku telah melihat Tuhan. Sekalipun di tengah situasi yang tidak baik di dalam hidupnya pada waktu itu. Dan Tuhan memulihkan dia, Tuhan memberkati hidupnya. Luar biasa. Bagaimana dia melakukannya? Bagaimana dia melihatnya? Meskipun kita tidak melihat Tuhan dengan mata fisik kita, tetapi Tuhan dapat membuat kita melihat Dia melalui hati kita. Inilah sebabnya mengapa dikatakan dalam ucapan bahagia, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Untuk menjelaskan bagaimana kita bisa melihat Tuhan, sekalipun kita tidak dapat melihatnya, mari kita lihat video berikut ini. Brothers and sisters, we are always courageous, although we know that while we are at home in the body, we are away from the Lord. For we walk by faith, not by sight. Christopher Duffley was born in May of 2001. He's actually the son of my youngest brother and his girlfriend. And when I received the phone call from my brother, I found out that he was born at only 26 weeks, 1 pound, 12 ounces. So he was very premature and he was in critical condition. And there were several nights that we were told that Christopher wouldn't make it through the night. And at that point, I prayed for Christopher. And I just asked God to be with my brother and to do what his will would be. And for a long time, I had no contact with my brother. Really didn't know what happened to Christopher. And all of a sudden, my heart was moved. Where was my nephew? What happened to him? And on my first phone call to social services, the gentleman knew about Christopher, and he indeed was in foster care. He was totally blind. He had been born with cocaine in his system, and he had a host of other medical issues. My first response to that, or my first feeling to that, was fear. I prayed very intently, and I begged the Lord. I said, could you just show me what you would want? And he did. He answered in my heart. He told me, do not be afraid, that I will take care of everything. We've had challenges and we've had joys. And one of the greatest joys was to hear Christopher make noise, sing, and keep beat. He really didn't talk till about first grade. So when he sang, it was really neat. And it wasn't shortly around that time that we found out that Christopher had perfect pitch. And he started to do remarkable things. And what a joy and what a prophecy that God gave us, that these tears would come, and they come out of great joy. And when Christopher sings, "Open the eyes of my heart," he teaches us to not see everything with our eyes, but to see things the way God sees things, through our heart. And indeed, I'm singing that today. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you.
Dari video Christopher, kita bisa belajar untuk kita berjalan dengan iman, bukan hanya dari apa yang bisa kita lihat. Kita juga belajar bagaimana kita melihat semua hal tidak dengan mata jasmani kita saja, atau dari sudut pandang mata kita saja, tetapi melihat sesuatu dari bagaimana Tuhan melihat sesuatu melalui hati kita. Kembali ke ayat Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jika saya bertanya, dari skala 1 sampai 10, seberapa murni hati kita? Mungkin di antara kita semua, tidak ada yang bilang, saya 10 kak, atau saya sangat murni, saya sangat tulus kak. Karena kita tahu bahwa hati kita mudah mendua hati kita mudah bercabang, hati kita mudah dibelokkan. Kata hati dalam bahasa Yunani berasal dari kata kardia, yang mengacu kepada batin seseorang, kepada pusat keberadaan diri seseorang, kemauan, pikiran, keinginan. Hati adalah pusat kehendak yang mengendalikan emosi kita, yang mengarahkan pikiran dan tindakan kita. Firman Tuhan di Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, maka dari situlah terpancar kehidupan. Jika kita menjaga hati kita dengan benar, maka yang terpancar dari kehidupan kita adalah kehidupan. Sebaliknya, jika kita tidak menjaga hati kita dengan benar, yang muncul dari hidup kita adalah yang sebaliknya tadi. Sejujurnya, kejahatan yang kita lihat di sekitar kita, di sekeliling kita, berawal atau berasal dari hati manusia. Jika kita lihat hari-hari ini, di tengah situasi yang tidak menentu, banyak orang yang mengambil keuntungan sendiri, mengambil kepentingan pribadi, menguntungkan diri sendiri, dan merugikan orang lain, merugikan orang banyak, tanpa melihat kebutuhan mereka, tanpa melihat apa yang mereka alami. Dan memang dimulai dari hati manusia. Di Markus 7 ayat 20 sampai 23 dikatakan, katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Kata suci, murni dalam bahasa Yunani berasal dari kata kataros, yang mengacu kepada bersih dan murni. Hati yang murni, bersih, berpikiran tunggal dan diarahkan kepada Tuhan. Yeremia 17 ayat 9 dikatakan, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Memiliki hati yang murni adalah tantangan buat setiap kita. Bukan karena firman Tuhan mengatakan bahwa hati kita licik, tetapi karena standar kemurnian hati itu adalah Tuhan sendiri. Jika kita ditempatkan tepat di samping Tuhan, kita semua najis, kita semua berdosa, kita semua nggak layak. Amin. Karena ya, memang seperti itulah keadaannya. Standar Allah tetap nggak berubah. Mereka yang hatinya benar adalah mereka yang dapat melihat Allah. Mazmur 24 ayat 3 sampai 4 dikatakan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan yang murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Kita perlu ingat bahwa kita nggak bisa berpura-pura memiliki hati yang murni di hadapan Tuhan. Amin. Karena Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat hati kita.
Di Kisah Para Rasul 15 ayat 8 sampai 9 dikatakan, dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka. Sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Jadi, bagaimana kita menjadi murni hatinya? Bagaimana kita bisa memiliki hati yang murni? Hari ini kita akan belajar untuk menjadi be pure to see God. Yang pertama, di bagian pertama kita akan belajar tentang pure. Kita akan belajar tentang pure. Yang pertama, purified by God. Yang kedua, unadulterated in motive. Yang ketiga, righteous in its pursuit. Yang keempat, exclusive for God. Kita akan masuk yang pertama, purified by God, dimurnikan oleh Tuhan. Yeskiel 36 ayat 26 sampai 27 dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan kamu dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapan, dan tetap berpegang pada ketetapanku, dan melakukannya. Agar hati kita murni, pertama-tama Allah harus membersihkannya. Tuhan sendiri yang akan membersihkan hati kita dari semua kenajisan dan semua berhala di dalam hidup kita. Dia juga akan memberikan kita hati yang baru, roh yang baru, dan Dia akan membantu kita memulai berjalan bersama dengan Dia. Tuhan memberikan kita hati yang baru. Saya berdoa hari ini Tuhan memberikan hati yang baru di dalam hidupmu, di dalam nama Yesus. Yang kamu butuhkan bukan hati yang bersih, tetapi hati yang murni, yang transparan di hadapan Allah. Karena kita nggak bisa berpura-pura di hadapan Allah. Kita perlu hati yang murni, yang transparan di hadapan Allah. Kita tahu bahwa kita berdosa, kita nggak layak, sehingga kita butuh dilayakkan. Maka itu kita perlu datang kepada Tuhan, supaya Tuhan murnikan kita, supaya Tuhan basuh kita, supaya Tuhan berikan kita hati yang baru, hati yang dibasuh, yang dibersihkan, hati yang taat, yang mau berjalan di dalam kehendak Tuhan. Sehingga nggak ada lagi setiap kita hati yang keras, yang penuh dengan iri, kedengkian, amarah, dendam, dan semua itu dijauhkan dari hati kita. Yesus sendiri adalah korban pendamaian yang membuat kita bersih. Yesus yang membersihkan hidup kita. Ibrani 9 ayat 13 sampai 14 dikatakan, sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus, yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Amin. Yesus yang membasuh hidup kita, Yesus yang memurnikan hati kita, Yesus yang memberikan kita hati yang baru, hati yang taat kepada Tuhan. Yang kamu butuhkan bukan hati yang bersih, tapi yang murni di hadapan Allah. Yang kedua, unadulterated in motive. Motif atau maksud hati yang murni. Seperti di awal saya sampaikan bahwa hati kita mudah mendua, hati kita mudah bercabang, hati kita mudah dibelokkan. Sehingga kita perlu menjaga hati kita tetap benar di hadapan Tuhan. Yakobus 4 ayat ke-8 dikatakan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu.
Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Hati kita mudah mendua, hati kita mudah dibelokkan. Untuk itu kita perlu mendekat kepada Allah. Karena Allah akan mendekat kepada kita untuk kita bisa tetap punya motif hati yang benar di hadapan Tuhan. Jangan biarkan kompromi sedikit pun terjadi di dalam hati kita, khususnya terhadap hal-hal yang gak benar, hal-hal yang tidak Allah suka, yang Tuhan gak suka, yang tidak benar. Jangan biarkan kompromi sedikit pun. Jika itu ada di hidup kita, itu bisa menghilangkan sesuatu yang berharga, yang akhirnya menghilangkan atau meniadakan sukacita Tuhan di dalam hidup kita. Jangan kompromi, kembalilah kepada Tuhan. Kita perlu mendekat kepada Tuhan. Kita perlu datang kepada Tuhan. Kita perlu bergantung sama Tuhan, perlu menempel pada Tuhan, sehingga kita terus miliki hati yang murni, hati yang benar. Karena kita sadar, kita tahu bahwa hati kita mudah mendua, hati kita mudah terbelokkan, hati kita mudah tercemar. Contoh, pernahkah kamu waktu Tuhan memberkati hidupmu dan Tuhan menggerakkan kamu untuk memberkati orang lain dan kamu mengabaikannya, dan kamu berpikir dalam hatimu, kenapa aku harus memberkati orang lain? Kenapa aku harus memberkati dia? Kenapa aku harus memberkati orang yang aku gak kenal? Kenapa aku harus memberkati orang yang jahat sama aku? Mungkin hati saudara akan berbicara seperti itu. Tapi Tuhan menggerakkan saudara untuk menggerakkan hati, untuk memberkati mereka, memberkati orang itu. Tapi saudara mengabaikannya. Gimana dengan aku? Gimana dengan perasaan? Gimana dengan aku kalau aku nanti kurang? Kalau aku beri, aku jadi kurang, dan semuanya. Hati kita mudah dibelokkan. Padahal tujuan Tuhan menggerakkan hatimu untuk kamu bisa bermurah hati, untuk kamu bisa menjadi berkat buat orang itu. Amin. Atau seringkali kita melakukan hal yang gak benar, hal yang salah, dan kita mengabaikan suara Tuhan dalam hati kita, dan kita tetap melakukannya. Hati kita mudah sekali untuk mendua. Untuk itu kita perlu Tuhan. Kita perlu mendekat sama Tuhan. Yang berikutnya, yang ketiga, righteous in its pursuit, mengejar kebenaran. 2 Timotius 2 ayat 22 dikatakan, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Salah satu cara terbaik untuk mengejar kebenaran adalah mengelilingi diri kita sendiri dengan sekelompok orang yang berpikiran sama dan mengejar kebenaran. Kelilingalah dirimu dengan orang-orang yang mengejar kebenaran. Karena itu yang kita perlukan. Kita dikelilingi oleh orang-orang yang sama-sama mengejar kebenaran, orang-orang yang sama-sama mencari Tuhan, orang-orang yang sama mengejar kehendak Tuhan dalam hidup kita. Di CCF kita punya life group, tempat di mana kita bisa bertumbuh, bisa saling sharing, saling mendoakan, saling berbagi, saling menguatkan satu sama lain, bahkan saling mengingatkan, saling menegur satu sama lain, untuk kita terus berada di dalam kebenaran, untuk kita terus punya hati yang benar, untuk kita terus punya hati yang murni di hadapan Allah. Buat saudara yang belum pernah atau sudah lama gak ikut life group, saya undang saudara untuk join life group. Saudara bisa mengalami hadirat Tuhan, saudara bisa mengalami hidup saudara dipulihkan, dibebaskan melalui life group yang ada di CCF. Hari-hari ini life group bisa diakses secara online. Saudara bisa langsung dari kamar saudara, bisa langsung dari tempat tinggal saudara, dimanapun saudara berada, kita bisa terhubung melalui internet. Saya berdoa, saudara semua bisa terhubung di dalam life group, yang walaupun via online, kuasa
tetap sama. Karena Tuhan hadir dimanapun saudara berada. Kami selalu ada satu teman yang tinggal dan bekerja di Malaysia yang terhubung dan bisa live group sama-sama dengan kita. Tentunya saudara semua juga bisa terhubung yang ada di Indonesia, yang ada di kota-kota di Indonesia ataupun di Jogja. Saya percaya waktu saudara rindu, Tuhan akan buka jalan buat saudara. Tuhan akan berkati saudara. Amin. Jika kita benar-benar mengenal Tuhan dan benar-benar mengikut Dia, kita akan selalu bergumul ketika kita dikelilingi oleh dosa. Kalau kita sebagai anak Tuhan ada di lingkungan yang berdosa, pasti kita rasa tidak nyaman. Karena itu bukan tempatmu. Itu bukan tempat di mana kamu harus berada. Kamu perlu jadi berkat tempat itu. Tapi kamu nggak boleh menjadi sama seperti itu. Karena anak Allah tidak pernah bisa hidup selaras dengan dosa. Untuk itu kita perlu dikelilingi oleh orang-orang yang mendukung kita, yang mensupport kita, yang mendukung, berdoa buat kita, sehingga kita terus berada di dalam kebenaran. Terus mengejar kebenaran, hiduplah dalam roh, dan kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Yang keempat, exclusive for God. Dikhususkan atau khusus untuk Tuhan. Matius 22 ayat 37 dikatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Menjadi murni berarti menjadikan Tuhan segalanya dengan hati, pikiran, dan jiwa kita. Mencintai Tuhan adalah satu-satunya hal di dunia ini yang membuat kita bisa lebih baik mengasihi orang lain. Waktu kita mengasihi Tuhan, waktu kita mencintai Tuhan, kita bisa mengasihi orang lain dengan lebih baik. Karena Tuhan adalah kasih dan Tuhan mengasihi kita, sehingga kita bisa mengasihi orang lain. Amin. Mengasihi Tuhan adalah satu-satunya hal di dunia ini yang akan membuat kita lebih baik dalam mengasihi orang lain. Mengasihi Tuhan adalah hal terbaik yang dapat kita lakukan untuk hati kita, dan gak ada yang seperti itu. Kita sudah belajar 4 poin dari pure. Pertama, purified by God, dimurnikan oleh Tuhan. Hidup kita sudah dimurnikan oleh Tuhan, dibasuh oleh Tuhan, oleh darahnya yang kudus. Yang kedua, unadulterated in motive. Kita perlu terus minta Tuhan memurnikan hati kita kita perlu terus mendekat sama Tuhan. Yang ketiga, righteous in its pursuit. Kita terus mengejar kebenaran. Ada orang-orang yang bersama-sama dengan engkau di sekeliling saudara, teman life group saudara, orang-orang yang mendukung saudara, untuk terus mengejar kebenaran, menggenapi rencana Tuhan dalam hidup saudara. Yang keempat, exclusive for God. Kita khususkan untuk Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Waktu kita mencintai Tuhan, kita bisa mengasihi orang-orang lain, kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Di bagian yang kedua kita akan belajar tentang see. See. Yang pertama, see God. Yang kedua, experience God. Yang ketiga, enter future glory. Yang pertama, see His invisible attributes, nature, and power in His creation, His word, and His people. Roma 1 ayat 20 dikatakan, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Bagaimana kita bisa melihat Tuhan? See His invisible attribute, nature, and power in
His creation yang pertama. Kita bisa melihat Allah melalui ciptaannya, melalui semua yang Tuhan ciptakan di bumi ini. Kita bisa melihat Allah, betapa besar, betapa luar biasanya Dia, betapa indahnya Dia. Kita bisa melihat sifat-sifat Allah, kita bisa melihat kebaikannya, kebesarannya. Yang kedua, kita bisa melihatnya dari His Word, dari perkataannya, dari firman-Nya. Alkitab terdiri dari 66 buku, 40 penulis, 3 bahasa, 3 benua, 1 nafas, 1 tema, menceritakan tentang Tuhan, tentang Yesus, tentang kebesarannya. Penting untuk kita belajar membaca firman Tuhan setiap hari, menumbuhkan iman kita, membangkitkan iman kita, memperkatakan kebenaran dalam hidup kita. 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kita perlu firman dalam hidup kita. Amin. Saudara bisa terus belajar membaca firman setiap hari, menuliskannya, menjurnalkannya di dalam rema saudara, dalam catatan saudara. Apa yang saudara dapat di dalam firman Tuhan itu. Yang ketiga, kita bisa melihat Tuhan dari umatnya, from His people. Kita melihat Allah melalui orang-orang percaya di sekeliling kita, yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Kita bisa melihat, kita bisa memuliakan Tuhan melalui mereka, karena apa yang Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan mereka, apa yang mereka lakukan. Matius 5 ayat 16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di sorga. Jadi kita bisa melihat Allah melalui orang-orang percaya yang Tuhan tempatkan di sekeliling kita, sehingga kita bisa memuliakan Tuhan. Tuhan baik, Tuhan besar, Tuhan dahsyat, hal-hal yang hebat Tuhan kerjakan di tengah-tengah umatnya. Amin. Yang kedua, experience His manifest presence. Mengalami kehadirat Tuhan, manifestasi hadirat Tuhan. Experience His manifest presence. Kita dapat melihat Allah melalui kehadirannya di dalam kehidupan umatnya. Lebih dari itu, Allah Bapa berjanji kepada kita bahwa Roh Kudus akan menyertai kita selamanya. Yohanes 14 ayat 16 sampai 21 dikatakan, Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan berikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku ada di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita, sehingga kita bisa merasakan hadiratnya, bisa merasakan manifestasi kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara bisa mengalami itu setiap hari bersama-sama dengan Tuhan. Bahwa Tuhan ada sama-sama saudara. Tuhan gak meninggalkan kamu. Tuhan gak membiarkan kamu sendirian. Dia ada setiap saat buat kamu. Sehingga kamu bisa mengalami kehadiran Tuhan di setiap hari-harimu. Di dalam setiap waktu kamu sulit, waktu kamu bahagia. Waktu kamu sedang mengalami kesusahan, waktu kamu sedang mengalami kejayaan. Waktu kamu sedang mengalami hal-hal yang baik maupun yang buruk. Tuhan hadir. Kamu bisa mengalami manifestasi kehadiran Tuhan dalam hidupmu.
Yang ketiga, enter future glory. Ya, enter future glory. Ini adalah janji Allah bahwa suatu hari nanti orang-orang yang mengenal Dia akan melihatnya. At the end, kita akan melihat Tuhan di surga. Setiap orang yang memiliki harapan ini terpaku kepada Yesus, menyucikan dirinya sama seperti Dia murni. 1 Yohanes 3 ayat 2-3 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Ketika kita tahu akhir dari sebuah cerita, akhir sebuah film katakanlah, tidak peduli betapa sulitnya alur cerita itu, kita merasa terhibur karena kita tahu bahwa pada akhirnya itu akan memiliki akhir yang bahagia. Apapun yang terjadi saat ini di dalam hidup kita, di dalam hidupmu, lewati masa yang sulit, bahkan yang baik sekalipun, semua peristiwa di dalam hidup kita, kita tahu pada akhirnya kita akan bahagia. Kita akan bersama-sama dengan Bapa di surga. Kita akan melihat Dia. Bagi kita yang mengetahui janji-janji Allah, kita memegang janji-janjinya bahwa Dia akan memelihara kita. Amin, saudara-saudara. Jadi hari ini kita belajar untuk be pure and see God. Waktu kita menjadi murni, kita bisa melihat Tuhan. Kita bisa melihat Tuhan melalui segala keadaan, segala situasi. Kita bisa melihat Tuhan, sekalipun kita nggak bisa melihat dengan mata fisik kita. Kita bisa melihat Tuhan di dalam hati kita. Amin. Mari kita tutup ibadah kita. Kita berdoa bersama-sama. Yang pertama saya mau berdoa buat saudara yang memiliki hati yang murni. Hati yang murni, hati yang baru yang Tuhan berikan. Mari taruh tangan kanan saudara di dada. Saya mau berdoa. Bapa dalam surga, hamba berdoa hari ini, biarlah Engkau memberikan kami hati yang baru, hati yang murni, hati yang mau taat sama kehendak Tuhan, hati yang mau taat, yang mau belajar kepada Engkau Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami terima hati yang baru, hati yang murni, karena kami tahu bahwa hati kami dimurnikan oleh karena darah Yesus yang mati buat hidup kami. Dan kami terima itu, kami terima hati yang baru, hati yang mau taat, hati yang mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan di dalam agenda Tuhan, dalam rencana Tuhan. Dan dijauhkan dari setiap kami Tuhan hati yang serong, hati yang membatu, yang penuh dengan hal-hal duniawi, hal-hal yang jahat. Dan kami tolak, kami singkirkan di dalam nama Yesus, karena kami menerima hati yang baru. Yang kedua, saya mau berdoa buat setiap saudara yang mengalami situasi sulit hari-hari ini, tantangan hidup dalam hidup saudara. Saudara mungkin nggak bisa melihat Tuhan. Saya mau berdoa supaya saudara bisa melihat Tuhan di tengah situasi-situasi sulit dalam hidup saudara, atau tantangan-tantangan dalam hidup saudara. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba berdoa buat setiap teman-teman, buat saudara-saudara mereka yang sedang mengalami situasi-situasi yang sulit dalam hidup mereka, tantangan-tantangan yang sulit dalam hidup mereka. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Oh Tuhan, biarlah mereka boleh melihat Tuhan, melihat campur tangan Tuhan, melihat tangan Tuhan menolong hidup mereka. Sekalipun di tengah situasi-situasi yang sulit, mereka bisa melihat
bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang baik, Tuhan yang gak pernah meninggalkan kita, Tuhan yang gak pernah melupakan anak-anaknya, Tuhan yang selalu setia dengan janji-janjinya, Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan memulihkan, Tuhan yang akan memberkati. Dan kami berdoa Tuhan, kami minta untuk kami bisa melihat Tuhan, kami bisa melihat hati-Mu Tuhan, bahwa kami mau percaya sama Engkau, bahwa kami tahu bahwa Tuhan ada buat kami, Tuhan menolong hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan buat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Mereka boleh melihat Tuhan di segala situasi, mereka boleh melihat Tuhan di segala keadaan apapun yang sedang mereka alami Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Dan buat saudara yang hari-hari ini berdoa, mungkin saudara melihat atau berpikir ada di sekeliling saudara yang mereka butuh untuk melihat Yesus, mereka butuh untuk melihat Tuhan hari-hari ini di tengah situasi yang tidak menentu ini. Mari kita berdoa buat siapapun yang saudara pikirkan, yang saudara rindukan, untuk mereka bisa melihat Tuhan, untuk mereka bisa mendengar kabar baik, untuk mereka bisa melihat campur tangan Tuhan dalam hidup mereka, sehingga mereka diselamatkan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu Tuhan, mereka yang berdoa, mereka yang Tuhan, buat orang-orang Tuhan yang mereka doakan, yang mereka kasih, yang mereka pikirkan dalam pikiran mereka untuk Tuhan, mereka bawa Tuhan ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus buat setiap orang-orang yang kami doakan Tuhan, orang-orang yang membutuhkan keselamatan, mereka yang membutuhkan Tuhan melihat campur tangan Tuhan, membutuhkan melihat Tuhan dalam hidup mereka Tuhan, untuk mereka bisa mengalami hadirat Tuhan, untuk mereka bisa mengalami kebaikan Tuhan, untuk mereka bisa mengalami keselamatan yang dari Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, pakai setiap kami, pakai setiap anak-anak-Mu Tuhan, pakai setiap kami menjadi jembatan, menjadi jawaban, jadi Tuhan berkat buat mereka Tuhan, untuk mereka bisa melihat Tuhan, untuk mereka bisa melihat Tuhan campur tangan Tuhan dalam hidup mereka, untuk mereka dibebaskan, untuk mereka dipulihkan, untuk mereka diselamatkan Tuhan. Di dalam nama Yesus, mereka yang sedang mengalami Tuhan sakit penyakit, aku berdoa di dalam nama Yesus mereka mengalami kesembuhan, mereka mengalami Tuhan pemulihan yang daripada Tuhan. Waktu kami berdoa, waktu kami mendoakan mereka Tuhan, hal yang supranatural, mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan mereka Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan buat setiap Tuhan kami Tuhan, memberkati orang tua kami, memberkati pekerjaan mereka, memberkati Tuhan setiap apa yang kami usahakan Tuhan, campur tangan dan Kau Tuhan yang membuat hal-hal itu berhasil Tuhan, di dalam nama Yesus. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, mereka yang kuliah, yang bekerja Tuhan, berkati kuliah pekerjaan mereka Tuhan, berkati setiap hasil usaha mereka Tuhan, dalam perkuliahan mereka Tuhan, cukupi setiap kebutuhan kuliah, biaya perkuliahan mereka Tuhan, cukupi. Berkati setiap pekerjaan mereka Tuhan, di tengah situasi-situasi yang tidak menentu ini Tuhan, Engkau yang menolong mereka Tuhan, yang memberikan kreativitas, yang memberikan hikmat untuk mereka Tuhan dapat bekerja lebih excellent, mereka bekerja dengan baik. Bahkan mereka yang berusaha, yang berbisnis Tuhan, mereka mengalami Tuhan terobosan Tuhan, ada hikmat, ada kreativitas, ada ide yang dari Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa di dalam nama Yesus buat bangsa ini. Mari Tuhan Kau terus campur tangan dalam situasi bangsa kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Kau yang pegang kendali, Kau yang Tuhan menolong Tuhan situasi bangsa ini Tuhan, dari semua area Tuhan, baik dari politik, ekonomi Tuhan, maupun kesehatan yang terjadi sekarang saat ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Berdoa Tuhan di dalam nama Yesus buat setiap para medis yang masih bekerja Tuhan, Tuhan Kau menolong, berkati mereka, beri kekuatan, melindungi, proteksi Tuhan, kesehatan ada buat mereka semua Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan semua hal ini ke dalam tangan-Mu, Kau yang Tuhan yang bekerja jauh lebih dari apa yang kami bisa pikirkan, yang ternyata di dalam kuasa-Mu. Kau yang Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada, perlindungan, proteksi Tuhan ada buat mereka. Kekebalan tubuh yang meningkat, sistem imun yang meningkat ada dalam setiap kehidupan mereka Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Kami menyerahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus kami terima semua berkat Tuhan. Haleluya, amin. Hai guys,
selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Thank you udah nonton kita dari awal sampai akhir. Di minggu-minggu ini sama seperti luar biasanya, kita bakal tetap ada ibadah online minggu depan juga. So stay tune di channel kita, ada di YouTube, ada di online church, Facebook ataupun Instagram. Buat kalian yang masih bingung, kalian bisa langsung WhatsApp kita, atau kalian bisa langsung tanya teman kalian yang ajak kalian buat nonton ibadah hari ini, atau bahkan bisa komen langsung di bawah ini. Setiap hari Minggu jam 10 pagi dan jam 5 sore kami siap datang ke tempat kalian ibadah pujian penyembahan bareng kalian. Selanjutnya kita juga punya live groups. Tadi Kak Ferry udah bahas betapa pentingnya hidup sama orang-orang yang juga mencari wajah Tuhan sama kayak kalian. Kamili udah ketemu banyak banget jawaban doa terjadi waktu kita live groups, waktu kita ada di komunitas yang berdoa bersama dengan kita. So, join live groups ada tiap hari Selasa sampai Jumat pakai Zoom meeting, aplikasi namanya Zoom, atau bisa juga pakai WhatsApp video call jam 6.30 atau jam 7 malam sesuai dengan kesepakatan grup kalian. Kita juga bakal ada ibadah pagi hari Sabtu pagi, karena namanya ibadah pagi, Sabtu pagi jam 6.30. Kalian boleh banget joining, kita masih pakai Zoom apps. Kita bisa hanya berdoa untuk bangsa dan negara. Kalau ada anggota keluarga yang sakit, kita doain bareng. Kami percaya ada kuat kuasa saat orang berdoa. Lalu kita juga bakal ada open English buat kalian yang pengen banget pintar bahasa Inggris, atau kayak aku pengen banget bisa ngajarin bahasa Inggris, nggak cuma ngomong dalam bahasa Inggrisnya. Kalau itu kalian, then kelas open English kita sesuai banget untuk kalian. Silahkan DM, silahkan komen, langsung mimi, nanti pasti kita catat dan kita hubungin sebelum kelasnya dimulai, sehari sebelum atau bahkan biasanya di hari yang sama. But still kita nggak bakal mepet-mepet sehingga kalian nggak bisa join. Selanjutnya kami pengen kalian tahu CCF Pastors, aku milih Associate Pastor, Senior Pastor kalian, Pastor Ferry yang tadi khotbah, dan leadership team di CCF berdoa buat kalian. Kami tahu bahwa musim-musim ini akan dijadikan Tuhan membawa kebaikan buat hidup kalian. Buat kalian yang rasanya sulit, hey, kalian gak lagi kalah. Tuhan sedang kerjakan hal yang luar biasa. Suatu hari, dan hari itu sudah dekat. Peristiwa hari-hari ini bakal jadi kesaksian buat orang lain di hidup kalian. We pray for you, kami berdoa buat kalian. We care about you, kami peduli sama saudara. Kami percaya hidup terbaik Tuhan sediakan buat kalian. God bless you, stay at home, be healthy, pray together. Okay? Buat teman-teman yang di rumah, ayo bisa juga join. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes, my heart, Lord. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. See you fly and live it out, shining in the light of your glory. Put your power and love as we sing, holy, holy, holy. You light it up, shining in the light of your glory. Put out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes
kasih.